Bagian koplis saya buka bukunya mana ya? Appendix A2. Coba kita lihat appendix A2. Physical properties of water. Suhunya sebentar. Oh, ini vapor pressure. Suhunya 100. Misalkan ditambah suhu 100, berarti entalpi 2676 2676 dikurangi 41922 2257. Ini referensinya 0 derajat Celcius. Sekarang kita coba buka di contoh soalnya. Chapter 841 contoh soal. Mungkin Mas Habib tadi niru yang ada di contoh soal ini ya? Yeah. To make heat balance 847, it is convenient to select the boiling point of the dilute solution in the evaporator, which is assumed to be water saat 101 ini ya, atau 100 derajat Celcius as the datum temperatur. Datum temperatur itu berarti dia jadi ini ya. Sebentar. Ini 0. Jadi TF
T1. Makanya yang di sini HV is simply the latent heat of water at 373,2 Kelvin. Suhu feed. Terus, saya coba lagi baca dulu penjelasan yang lain ya. Sekarang kita buka di ini lagi sebentar ya. Appendix-nya lagi. A2, mana tadi A2? A2 suhu 54,3. 54,3, kita anggap 55 dulu. 2.600. Ini 230. 2370. Oh iya benar. Mana tadi ya? Yang mana ya? Nah ini. Ya saya rasa pekerjaannya Mas Habib ini udah benar. Karena steam table-nya ininya 0. Sudah sama. Kalau yang kemarin itu kan suhu reference 25, berarti ketika 25 ini kita buat liquidnya nilainya jadi 0. Gitu. Liquidnya jadi 0. Berarti yang tadi dikerjakan sama Mas Habib itu udah benar. HV-nya tadi suhunya berapa? Pada suhu 135 ya? Ada suhu 135, mana ini tadi? Appendix A3. Appendix A2 sih. Pada suhu 135 ini dikurangin ini. Gitu. Jadi caranya Mas Habib udah benar. Kalau langsung ngambil HV, mungkin karena nilai steam table-nya kita ngikutnya yang ini kali ya, suhu reference-nya. Kalau ini kan datumnya dari penjelasan yang di contoh soal itu kan udah sama ya, ada temperaturnya, boiling point, solution di evaporator. Karena nggak ada KTD, berarti boiling point-nya 100 derajat Celcius. Yang di contoh soal gitu. Tapi kalau yang di problem itu kan dianggap boiling point-nya tanpa KTD itu 135. Sehingga ya langsung aja ngambil di data yang 135 ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, boleh. Langsung entalpi vapor itu sendiri. Sebentar ya, saya cek. Boiling point rise.
Ya ketika nilai HV itu ketika tanpa dikurangi, karena kan ketika tanpa ada KTD di dalam evaporator itu yang terjadi adalah molekul airnya mendidih dari liquid menjadi vapor gitu kan. Berarti energi yang dia bawa adalah ya ketika mendidihnya itu berapa. Nah, kalau misalkan terjadi kenaikan titik didih, itu kan dia mendidih atau berubah fase, suhunya lebih tinggi daripada suhu saturated-nya. Sehingga kita cari berapa entalpi saturated ketika superheated itu atau berlebih dipanaskannya. Nah, kalau yang superheated itu HV-nya HV sat ditambah sensible heat-nya. Sensible heat itu kan untuk menaikkan menaikkan suhu ya. Berarti sensible heat-nya dari titik didih saturated sampai ke suhu superheated-nya. Berarti itu ya HV-nya gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Mas Habib. Sekarang yang 849, kira-kira siapa yang mau menjelaskan? Saya izin mencoba, Bu. Boleh dituliskan nama sama NRP di chat ya, biar bisa saya record. Tapi bisa langsung share screen juga. Apakah sudah terlihat, Bu? Udah, tapi agak di zoom ya, soalnya tulisannya miring. Iya. Ya, enggak apa-apa. Iya. Di sini 8.9, sebuah evaporator yang berkonsentrasi F kg per jam pada suhu 311 Kelvin memiliki 20% konsentrasi berat dari larutan NaOH menjadi 50%. Saturated steam digunakan untuk memanaskan pada suhu 399,3 Kelvin dengan tekanan vapor yaitu 13,3 kPa. Koefisien overallnya adalah 1420 W per meter square Kelvin dan areanya sebesar 86,4 meter persegi. Kemudian hitung feed rate pada evaporator. Di sini diketahui feed masuk dengan TF 313 Kelvin atau 37,85 derajat Celcius. Kemudian steam masuk pada suhu 399,3 Kelvin atau 126,15 derajat Celcius dengan tekanan pada evaporator sebesar 13,3 kPa. Kemudian produk yang dihasilkan adalah XL sebesar 50%. Langkah yang pertama adalah kita mencari neraca massa komponen yaitu F dikali XF sama dengan L dikali XL, yaitu 0,2 F sama dengan 0,5 L, diketahui L-nya sama dengan 0,4 F. Kemudian untuk mencari F yaitu untuk mencari V yaitu F sama dengan 0,4 F ditambah V sama dengan 0,6 F. Kemudian untuk mencari T saturated pada tekanan 13,3 kPa dengan menggunakan interpolasi pada appendix A29 diperoleh T saturated yaitu 51,39 derajat Celcius atau 324,54 Kelvin.
Selanjutnya adalah mencari lambda S pada suhu 126,15 derajat Celcius, yaitu dengan rumus lambda S sama dengan HV dikurangi dengan HL. Dengan menggunakan interpolasi dari apendik 2A29, diperoleh HL-nya adalah 529,89 dan HV-nya adalah 2715,11 kJ per kilogram. Sehingga selanjutnya untuk mencari T1 dan BPR. Berdasarkan figur 842 untuk NaOH 50% diperoleh T1 sebesar 92 derajat Celcius atau 365,15 Kelvin. Diperoleh BPR-nya adalah 92 dikurangi 51,4 derajat Celcius sama dengan 40,6 derajat Celcius. Kemudian mencari HF dan HL. Berdasarkan figur 843 untuk NaOH 20% dengan T-fit-nya 37,85 derajat Celcius diperoleh HF-nya 140 kJ per kilogram. Selanjutnya untuk mencari HL berdasarkan figur 843 untuk NaOH 50% dengan T1 92 derajat Celcius diperoleh HL-nya sebesar 505 kJ per kilogram. Selanjutnya untuk mencari nilai S, Q sama dengan UA dikali delta T. Q sama dengan lambda S dikali S, sehingga diperoleh S sama dengan 6.902,41 kg per jam. Kemudian untuk mencari HV, yaitu interpolasi pada apendik A29, diperoleh HV saturated-nya sebesar 2.594,55 kJ per kilogram. Untuk mencari HV superheated, yaitu dari HV saturated dikurangi CP dari superheated vapor dikali BPR. Diperoleh 2.000 dikali 40,6 derajat Celcius. Diperoleh 2.671,055 kJ per kilogram. Selanjutnya untuk mencari F, yaitu digunakan F dikali HF ditambah S dikali lambda sama dengan L dikali HL ditambah V dikali HV. F dikali 140 ditambah S dikali lambda yaitu 6.902,41 dikali 2.185,22 sama dengan 0,4 F dikali 505 ditambah 0,6 F dikali 2.671,05. Diperoleh F sama dengan 9.061,014 kg per jam. Sudah, Bu. Ini ada BPR-nya ya? Iya, Bu. Terus menentukan BPR-nya gimana caranya tadi, Mbak? Coba di-scrollkan lagi ke atas. Ini, Bu. Menggunakan figur NaOH 50%, menggunakan figur 842. Terus itu kamu gabungkan antara konsentrasi NaOH 50% dengan apa? Ini, Bu, sebentar saya buka grafik. Dengan suhu saturated steam, Bu, yang 51,4 derajat Celcius. Sama suhu saturated ya? Iya, Bu. Suhu saturated ketika misalkan air itu mendidih tidak ada BPR gitu ya, sesuai sama kondisi operasi. Kemudian mencari HV dan HL, itu kamu menggunakan figur enthalpy concentration itu ya. Ketika 20% pada suhu feed-nya berapa, terus konsentrasi liquid pada suhu keluaran evaporator gitu ya. Maka dapat HF sama HL-nya.
Coba scroll lagi ke bawah, Mbak. Oh iya. Terus. Ada yang mau ditanyakan untuk yang soal 849? Bu, saya izin bertanya. Iya, silakan boleh. Untuk CP-nya, untuk yang nyari HV superheated, itu kan CP-nya 1,884. Nah, itu satuannya itu dalam Kelvin atau derajat Celcius ya, Bu? Soalnya kenapa? Soalnya di contoh yang PDF kemarin itu kan dalam Kelvin, tapi BPR-nya itu dalam Celcius. Ini satuannya memang 1,884 kilojoule per kilo Kelvin. Tapi BPR itu kan selisih ya. Suhunya itu kan BPR itu kan delta T, berarti selisih suhu. Nah, selisih suhu antara satuan Celcius sama satuan Kelvin itu sama karena rentangnya itu kan sama. Misalkan 0 derajat Celcius itu kan sama dengan 273 Kelvin gitu ya. Terus misalkan 100 derajat Celcius itu sama dengan 373 Kelvin. Berarti delta T saat Celcius kan 100 dikurangin 0, maka delta T-nya 100. Terus kalau dalam satuan Kelvin berarti 373 dikurangi 273. Berarti sama aja kan delta T-nya angkanya sama-sama 100. Oh iya, Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ini juga ya hal yang penting gitu ya, karena memang satuan CP-nya Kelvin, tapi ya karena dipasangkannya dengan delta T gitu ya, maka untuk satuan yang Celcius sama Kelvin itu tidak terjadi problem yang signifikan lah, nggak ada problemnya karena delta T-nya sama. Cuma nanti kalau Fahrenheit suhunya itu skalanya kan beda. Karena skalanya beda, maka kalau dapat datanya Fahrenheit, CP-nya Kelvin atau Celcius, maka Fahrenheit itu kamu rubah dulu menjadi Kelvin atau Celcius supaya angkanya betul. Kalau misalkan gas konstan, itu R itu kan juga macam-macam satuannya. Nah, itu misalkan ideal gas PV-nRT. Nah, T-nya itu kan bukan delta T ya, tapi T. Berarti itu harus sesuai satuan. Misalkan satuan konstanta gasnya dalam Kelvin, maka T-nya juga harus dalam Kelvin karena 100 derajat Celcius itu angkanya berbeda dengan 373 Kelvin. Oke, terima kasih Mbak Mega. Bisa di stop share. Iya, Bu. Kemudian ya sudah diberikan materinya sama Pak Kusdianto. Mungkin saya akan langsung bahas contoh soalnya aja sesuai yang diinstruksikan Pak Kusdianto ya. Materi ini kayaknya sudah diupload di Classroom oleh Pak Kusdianto mengenai multiple effect evaporator. Nah, agak sulit juga kalau saya membahas karena belum dibahas secara materi ya. Kalau multiple effect itu kan skematik diagramnya seperti ini gitu ya. Jadi feed-nya masuk di efek pertama, terus timnya juga masuk di efek pertama. Ini kita bahasnya forward feed karena di multiple itu ada yang forward feed, ada yang backward feed.
Nah, kalau ini saya jelasin dulu yang di forward feed. Jadi feed-nya masuk di efek pertama, steam-nya juga masuk ke efek pertama. Nah, steam ini di efek pertama akan digunakan panasnya untuk melakukan proses evaporasi, kemudian keluar jadi kondensat. Sama kayak yang di single effect gitu ya. Nah, di evaporator efek 1 ini akan terbentuk vapor yang masih memiliki energi gitu ya. Nah, energi yang terbentuk di vapor yang terbentuk di efek 1 ini kemudian akan digunakan sebagai pengganti steam di evaporator berikutnya atau sebagai media untuk memanaskan pada proses evaporasi di evaporator efek selanjutnya. Nah, liquidnya ini, liquid yang dari evaporator 1 ini nanti lanjut ke evaporator kedua yang akan dievaporasi menggunakan media pemanas dari phase ini. Phase 1 ini kan harapannya desainnya tidak ada solid particle yang terikut sehingga nanti dia kerjanya sama kayak steam. Kerjanya sama kayak steam, masuk ke sini, keluar dia hanya berubah fase aja menjadi kondensat. Di sini nanti akan terjadi hal yang sama, yaitu terbentuk vapor 2 yang digunakan sebagai media pemanas di efek ketiga. Liquid 2 akan dilanjutkan di evaporasi di evaporator ketiga. Dan itu seterusnya tergantung jumlah stage-nya atau berapa efek evaporatornya. Nah, nanti produk akhirnya itu yang di sini, di L3. Nah, nanti ini V3 masuk ke dalam mungkin barometric kondenser atau pompa vakum atau seperti apa, nanti tergantung sistemnya yang digunakan apa. Karena di P1 ini, di P3 ini tekanannya lebih kecil daripada efek-efek sebelumnya, sehingga P1 itu tekanannya lebih tinggi daripada P2, P2 lebih tinggi daripada P3. Sehingga nanti tanpa menggunakan blower atau kompresor atau alat transportasi itu dia bisa mengalir kan, karena tekanannya lebih tinggi yang di sini, otomatis dia bisa mengalir. Suhunya juga di T1 ini lebih tinggi daripada T2 maupun T3. Nah, nanti juga ada heat transfer di tiap efek Q1, Q2, Q3. Nanti dihitung berapa ininya. A1, A2, A3-nya ini yang dicari. Nah, A1, A2, A3 ini nanti biasanya ukurannya similar atau tidak jauh berbeda. Kita langsung contoh soalnya aja. Saya Jadi di contoh soal 851 ini di Genkoplis itu ada triple efek evaporator. Operasinya forward feed digunakan untuk mematkan larutan nira dari konsentrasi 10% menjadi 50%. Nah,
di contoh soal ini nilai BPR-nya itu dibuat menjadi suatu fungsi persamaan konsentrasi. Jadi BPR sama dengan 1,78X ditambah 0,22X kuadrat, di mana X-nya ini adalah fraksi berat dari nira. Nah, diketahui tekanan pada efek terakhir atau efek ketiga itu 13,4 kPa. Sebagai media pemanas, itu digunakan steam jenuh pada 205,5 kPa. Feed-nya masuk ke evaporator karena forward feed, berarti ya dia masuk pada efek pertama, rate-nya 22.680 kilo per jam. CP-nya juga CP larutan dalam fungsi konsentrasi ya. Terus nilai U pada masing-masing efek diketahui. Terus panas pelarutan diabaikan. Terus yang ditanya berapa heating surface area pada masing-masing efek, berapa rate steam yang dibutuhkan, dan steam ekonomi. Gitu ya. Jadi ini sudah cukup jelas soalnya. Dari 10% menjadi 50%, nanti mencari BPR-nya tinggal dimasukkan berapa konsentrasi beratnya, termasuk juga di CP-nya ini. Nah, berarti skemanya seperti ini nanti. Feed masuk di efek pertama karena forward, steam-nya pun tadi media pemanasnya ini yang berupa steam jenuh itu juga masuk di efek pertama. Feed-nya sekian, suhu feed-nya diketahui, XF-nya 0,1. Nah, feed ini kan dipekatkan sampai menjadi 50%. Berarti produk itu keluarnya angka 0,5 atau X 0,5 itu ada di keluaran liquid evaporator ketiga. Bukan di sini ataupun di sini. Karena di sini keluaran konsentrasi dari evaporator efek 1 dan 2 itu kita belum tahu berapa. Yang jelas masuk dan tujuannya kita sudah dapatkan, sudah kita setting gitu ya berapa. Nah ini nanti steamnya cuman ada di evaporator efek pertama aja, ini keluar di sini. Terus nanti vapor dari efek 1 digunakan sebagai penggantinya steam di evaporator efek kedua. Begitu juga V2 akan digunakan sebagai media pemanas di efek ketiga. U-nya udah diketahui masing-masing untuk tiap evaporator. Nah, step pertama adalah kondisi operasi T pada efek terakhir atau ketiga. Diketahui kalau efek ketiga itu kan tekanannya 13,4 kPa. Saturated dan X3 atau konsentrasinya 0,5. Nah, saat 13,4 kPa itu berapa T3 saturated-nya atau ya suhu didih air normalnya itu berapa, suhu didih airnya saturated pada 13,4 itu berapa? Dari steam table, saturated steam table 51,6 derajat Celcius. Nah, terus kita hitung berapa BPR pada evaporator efek ketiga. Kan tadi X3-nya 0,5. Berarti ya tinggal dimasukkan ke dalam persamaannya itu X-nya 0,5 didapat 2,45 derajat Celcius. T3 karena ini ada KTD berarti ya T3 sat ditambah BPR pada efek ketiga yaitu 51,6 ditambah 2,45 atau 54,12 derajat Celcius. Nah, step kedua adalah untuk neraca masanya. Nah, neraca massa total itu kan kalau kita lihat dari sistemnya ini ya. Bentar, saya mau ganti dulu warna hijau aja. Kalau kita buat perpotongan sistem gitu ya. Batas sistem, boundary system gitu.
maka di sini ada inlet. Kalau steam ini kita nggak lihat ya, karena steamnya itu kan tidak bercampur masanya, dalam massa dia tidak bercampur. Terus di sini ada keluar, tapi di sini ada masuk. Di sini juga ada keluar, tapi di sini ada masuk. Di sini ada keluar, di sini ada masuk. Di sini ada keluar, di sini ada masuk. Di sini keluar. Nah, sini keluar. Berarti ini kan kalau dari rate kan rate-nya ini sama dengan ini gitu ya. Rate-nya ini sama dengan ini. Rate-nya ini sama dengan ini. Sama dengan ini gitu ya. Rate-nya ini sama dengan ini. Sehingga hanya ada ini, terus ini, sama ini. Nah, tapi kita nggak punya ini. Berarti tadi mass balance-nya tinggal F sama dengan L3 plus V3 kan. Nah, kita asumsikan dulu bahwa rate vapor pada semua efek itu sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Berarti ini berubah menjadi ini. V sama dengan L3 plus V. Kita asumsikan dulu, ini kita garis bawahi, kita asumsikan dulu. Karena nanti akan kita evaluasi kembali. Terus neraca massa solut, berarti ya, karena di V itu tidak ada solut, berarti ya sama kan, FXF ditambah L3XL ditambah VYV, ini kan 0. Ini 0. Berarti tinggal FXF, L3 plus L3X3. Fit-nya ada, terus XF-nya ada, L3-nya ada. Berarti nanti kita bisa menyelesaikan seperti ini. Nah, kemudian V-nya tadi udah 18144, ini kan total tiga-tiganya. Total tiga-tiganya ya kita pecah menjadi 3, berarti V1 6048, terus nanti V2 6048, dan V3-nya itu juga 6048. Kita asumsikan kayak gitu dulu. Jadi vapornya itu jadi 1 gitu loh. Terus kita pecah menjadi 3. Terus masuk ke neraca massa di tiap efek 1, 2, 3, untuk mencari berapa nilai L1, L2, dan L3. Nah, ini bisa kalian cek di sini juga. Nah, misalkan yang ini F sama dengan L1 plus V1, ini kan di efek pertama. Neraca massa komponennya berarti FXF sama dengan L1X1. Kalau kita masukkan F-nya kan udah ada di soal. V1 kita masukkan 6048, maka kita dapatkan nilai L1-nya. L1 dimasukkan ke sini, XF ada, F ada, dapat nilai X1-nya. Maka dapat X1. L1 tadi dapatnya dari ini kan, maka ini sudah ada. V2 6048, L2-nya didapatkan ini, begitu seterusnya. Nanti yang dicek yang di X3 ini harus sama kayak yang ada di info soal. X3-nya 0,5. Nah, kemudian tahap ketiganya adalah mencari berapa temperatur drop pada tiap efek. Di efek ke-1 tadi kan sudah dapat nilai X1, di efek 2 sudah dapat X2, efek ketiga sudah dapat X3. Maka kita bisa cari berapa BPR-nya di tiap efek. BPR
Karena tadi fungsi kan ya, kita dikasih fungsi, tinggal dimasukkan X-nya ke tiap kebersamaannya untuk mencari tiap BPR-nya. Sehingga didapatkan sigma BPR itu 3,46 derajat Celcius. Nah, temperatur drop total dari sistem itu persamaannya seperti ini. TS-nya tadi yang di sini ya, yang steam yang kita gunakan ini dikurangin ya ini T3 yang di sini. Nah, T3 yang di sini itu kan T3 SAT plus BPR 3. Itu total temperatur drop-nya. Nah, ini sigma sorry, bukan yang di sini, ini bukan kurangin T3. Jadi TS ini dikurangi T3 SAT sama sigma BPR. Jadi kita ikutin aja persamaan yang di sini ya. TS-nya 121, T3 SAT-nya itu 51,67 yang tadi di sini 51,67. Terus sigma BPR ini yang ini 3,46. Berarti didapatkan sigma delta T atau temperatur drop total sistemnya 65,97 derajat Celcius. Nah, terus 65,97 ini kan terjadi di terjadi total di efek 1, 2, dan 3. Sehingga kita bagi 6597 itu temperatur drop untuk di efek pertama berapa, di efek kedua berapa, di efek ketiga itu berapa. Ini dengan menggunakan nilai U-nya. U-nya kan udah diketahui di soal. Koefisien heat transfer U1, U2, U3 ini kan udah ada di soal. Nah, berarti berapa temperatur drop di efek pertama? Delta T sama dengan 1/U1 dibagi dengan 1/U1 ditambah 1/U2 ditambah 1/U3 dikalikan dengan sigma delta T. Nanti kalau misalkan untuk yang delta T2 berarti ya ini jadi 2. Untuk delta T3 ini jadi 3. Maka didapatkan 12,4, 19,5, 34,07. Nah, ini perlu kita lakukan adjustment atau penyesuaian. Karena tadi itu, coba kita lihat feed-nya. Feed-nya ini suhunya masih dingin, 26,7 derajat Celcius. Sehingga heat duty yang ada di sini tuh tinggi, karena tidak hanya untuk melakukan evaporasi, tapi juga untuk menaikkan suhu feed ini supaya bisa terevaporasi, kan suhunya naik dulu gitu ya. Maka dari perhitungan temperatur drop ini kita lakukan justifikasi atau kita otak-atik gitu loh. Jadi ini misalkan temperatur feed-nya 26,7, ini kita misalkan kondisi operasi di efek 1 ini hanya permisalan aja ya, belum tentu T1 itu 100 gitu ya. Bila P1 itu 1 ATM, maka kalau nggak ada KTD, itu kan dia akan mendidih pada 100 derajat Celcius. Nah, dari 26 ke 100 ini kan butuh latent heat yang cukup tinggi. Maka alokasi heating surface-nya atau kebutuhan pemanasnya, heat duty-nya di efek pertama itu cukup besar. Sehingga tadi delta T1-nya kan 12, ini kita naikkan menjadi 15,56.
delta T2-nya kita turunkan, delta T3-nya kita juga turunkan. Tapi yang jelas delta T1 ditambah delta T2 ditambah delta T3 itu sigma delta T-nya harus sama dengan yang di sini, harus tetap sama. Nah, melakukan justifikasinya gimana ya, paling enggak antara 2 sampai 5 derajat itu sudah, atau 2 sampai 5 derajat itu sudah cukup. Ini kan 12,4 jadi 15,6 gitu ya. 12,40. Kalau kita kurangi kan berarti berapa? 15,5. Sekitaran 3 derajat, 3,16 derajat Celcius kan justifikasinya. Tuh. Jadi nanti setiap anak mungkin justifikasi ini atau penentuan delta T1, delta T2, dan delta T3-nya mungkin akan berbeda gitu ya. Sehingga kita cari nih berapa nilai T1, TS1, T2, TS2, T3, TS3. T1 ya dari T-stimnya ini tadi dikurangin dengan delta T1. Atau TS1 sama dengan T-stimnya. T2 berarti ya T1 dikurangin BPR1 dikurangin delta T2. Begitu seterusnya, tinggal ini ada di Genkoplis persamaannya. Nah, kemudian ini kita referensinya pakai 0. Tinggal dimasukkan. Kalau dibuat skemanya ini steam-nya gitu ya. Ini suhu keluaran evaporator. Ini suhu pemanas di sini. Ini suhu keluar evap. Ini steam. Ini vapornya keluar segini. Digunakan sebagai pemanas di efek kedua. Terus nanti vapor keluar suhu sekian digunakan sebagai ditambahkan BPR-nya gitu ya pada efek ketiga. Nah, keluarnya 54,12 ini nanti ada kena BPR juga menjadi 51,67. Atau nggak usah saya tulis ini biar nggak membingungkan kalian. Iris saja. Kemudian tinggal dicari berapa entalpi atau CP-nya pada bagian liquid. Ini tadi CP-nya juga fungsinya kan fungsi konsentrasi. Nah, ini tinggal dimasukkan aja berapa karena suhu feed 1, 2, dan 3 sudah dapat. Lalu tinggal dimasukkan ke ini mencari entalpi vapornya ya. Pada H1 gitu ya, berarti kan kayak yang kemarin itu yang single effect ada KTD, tinggal sebentar. F1 ini. TS2, ini kan T1 kan 105,54 ini karena sudah ada BPR-nya.
TS2 ini saturated-nya yang kalau nggak ada BPR itu kita nggak pakai ini kan, karena ada BPR ya tinggal saturated ditambah sensibelnya. CP vapor 1,884, BPR atau delta T-nya itu 0,36, maka ketemu 26,85. Ini yang untuk mencari lambda S1, berarti dari ya steam-nya itu HS1 dikurangin HS1 yang liquid. Nah, kemudian ini yang di evaporator kedua, suhu evaporator kedua itu 86,84. Ini sudah termasuk dengan BPR-nya. Kalau nggak ada BPR-nya, ya ini 86,19. Berarti nanti entalpi 2-nya ya sama, yang saturated pada suhu ini ditambah dengan sensibelnya ketika naik sebesar 0,65 derajat. Lambda S2-nya sama. Terus sampai yang di evaporator ketiga. Nah, di sini ketika kita menghitung energi balance baik di efek 1, efek 2 maupun efek 3, tadi di awal itu kan kita udah nemu berapa nilai V1, V2, V3. Tapi dalam perhitungannya di sini kita tidak gunakan nilai yang ini. Mana tadi? Nah, nilai 6048 karena kita mau evaluasi dulu nilainya. Karena kan yang 6048 ini kita asumsikan dulu bahwa rate vapor pada semua efek itu sama. Maka ini dari neraca massa sebenarnya. Kalau ini kan 2268 ini feed kan, berarti feed sama dengan L plus V, berarti V sama dengan F min L-nya. Nah ini juga sama, ini dari mass balance. Kita substitusikan ke sini dengan nilai entalpi dari tiap-tiap streamnya. Ada tiga heat balance, maka diperoleh nilai L1, L2, L3, V1, V2, V3, dan kebutuhan steamnya. Nah ini kan berarti dapat nilai V1, V2, dan V3 yang baru gitu ya. Nah kemudian kita evaluasi. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara asumsi tadi yang V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dengan V1, V2, V3 yang barusan kita dapatkan tadi di step 4. Nah, karena ini tidak sama, karena ini kurang dari 10%, ini kan tadi berapa tadi V1, V2, V3-nya 6048. Yang di sini dapatnya tidak terlalu jauh berbeda, sehingga ini sudah dianggap memenuhi gitu ya, kurang dari 10%. Kalau misalkan belum, berarti ya nanti diulang menggunakan nilai V1, V2, V3 yang ini. Ngulangnya di mana? Ya ngulangnya di sini. Dari step 2 ini. Nanti kalian masukkan ke sini V1, V2, V3 dari nilai yang barusan kita peroleh terakhir tadi. Nanti diulangi lagi dengan cara yang sama sampai di step ini. Nanti ketemu lagi V1, V2, V3 yang baru lagi. Nah, syaratnya supaya agar di bawah 10%. Karena ini sudah di bawah 10%, maka dilanjutkan ke step 5, menghitung heating surface areanya. Q1, Q2, Q3-nya. Tinggal S lambda S1, V1 lambda S2, V2 lambda S3. Nah, ini dapatkan nilai A-nya. A1, A2, A3. Jadi ya. A1
112, A2 95,8, A3-nya 105. Nah, ini kita average-kan untuk mencari nilai AM, rata-ratanya 104,4. Nah, ini sama, ini tidak boleh terlalu jauh berbeda antar efeknya, luas perpindahan panasnya. Sama-sama harus di bawah 10% dari AM-nya ini. Sehingga nanti bisa kita buat bahwa dimensi evaporator yang diperlukan untuk tiap evaporator adalah 104,4 meter persegi. Nah, kalau misalkan ini kan sudah di bawah 10%. Tapi di Gencoplis itu ada step berikutnya, itu kalau misalkan AM-nya atau dari sini tidak memenuhi gitu ya, tidak memenuhi 10%-nya itu. Kalau kalian baca itu di halaman 548 itu tulisannya yang di Gencoplis, however, a second trial will be made starting with step 6 to demonstrate the calculation method used. Jadi kalau misalkan A-nya tidak memenuhi gitu ya. Kalau misalkan di sini kalian sudah memenuhi, ya sudah selesai tahapan pengerjaannya sampai step 5 ini aja sudah cukup. Kalau belum ya, tadi kan terakhir ketemu L1 gitu ya. Ketemu L1, L2, dan L3. Nah, ini kita ulanginya dengan nilai V yang terakhir gitu ya. Itu tidak kita rubah, cuman kita koreksinya di ini, di X1, X2-nya. Nah. Dengan menggunakan nilai L1 dan L2. Saya buka. Ini L1, L2-nya kan sekian ini ya. L1 17078. Terus nah, L1 yang di sini kan 16633 gini ya. Nah, kalau yang tadi kan tadi ada 2 kali checking ya. Ada 2 kali mengecek. Bentar, mana tadi? Yang heating surface, yang V. Oh ya, ini sama sih. Ini ya, tadi kan ada 2 kali cek. Yang pertama yang ini, yang ngecek V-nya. Nah, kalau ngecek V-nya itu kan ini gitu ya, kita masukkan V-nya, hitung berapa L1-nya. Terus masuk ke neraca massa komponennya, atau agak kurang sulit, agak sulit menjelaskannya. Pakai buku aja lebih enak. Nah, ini ya. Tadi itu nih. Ini yang cek yang pertama itu ya.
Ini yang cek pertama. Cek V. Terus ini yang cek yang kedua. Cek AM-nya. Kalau tadi yang cek V ini, dia kan baliknya ke step 2. Step 2 itu kalau di buku, yang ini. V1, V2, V3-nya 6048. Kita ganti nilai V1, V2, V3-nya itu sama yang tadi. Hitungan V1, V2, V3 yang baru. Lalu kita hitung mulai dari sini, mencari nilai L1, L2, L3. Nanti kita hitung lagi nilai X1, X2, dan X3. Nah, kalau yang checking yang ini, yang nilai AM ini, nah yang ini, bukan, yang bawahnya ini, yang AM ini, kita nggak ngitung L baru lagi, nggak ngitung dari V-nya, tapi langsung gunakan nilai L1, L2, sama L3 yang baru ini untuk langsung menghitung berapa nilai XI-nya yang baru. Jadi, nggak dimulai dari sini, tapi mulainya langsung yang sini. Menggunakan nilai L yang baru didapat di sini. Terus diulangi langkahnya yang sama tadi, cari berapa BPR-nya, terus temperatur drop-nya, kondisi operasi tiap stream, maka didapatkan nanti ini, A yang baru lagi, A1, A2, A3 yang baru. Nanti dihitung lagi AM-nya, tapi kan ini kan karena tadi sebelumnya sudah nggak ada masalah gitu ya, maka ini AM-nya ini semakin mendekati gitu ya. Tadi kan ada yang di bawah 100, ada yang berapa? Ada yang 112, ada yang 95, ada yang 105, tapi AM-nya 104,4. Nah, karena sebenarnya ini sudah nggak masalah ya, cuman dihitung ulang supaya mengetahui perbedaan tahapan perhitungannya aja, maka didapatkan AM-nya itu semakin mendekati, nilai A1, A2, A3-nya ini semakin seragam. Seperti itu. Baru nanti steam ekonominya bisa kalian hitung, ya V1 ditambah V2 ditambah V3 dibagi dengan S-nya. Atau steam ekonominya 2,2 gitu ya. Semakin besar steam ekonomi kan berarti semakin efisien gitu ya, semakin ekonomis. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang perlu saya ulangi lagi penjelasannya? Bu, mohon maaf izin bertanya. Iya. Jadi setelah mendapat nilai apa tuh yang terakhir tadi yang A itu ya, Bu? Gimana? Coba diulangi. Saya tadi terputus, suaranya keputus-putus. Halo, bisa diulangi pertanyaannya? Gini Bu, jadi kan tadi udah dapat nilai A ya Bu ya. Nah itu diulanginya itu langsung ke L-nya apa gimana sih Bu? Saya masih bingung yang step yang ngulangi ngitung ulang itu Bu. Kalau yang mengulangi dari V1, V2, V3 udah paham belum? Sudah Bu. Udah ya, oke. Kalau yang sini, ini kan harus kurang dari 10%.
Kalau misalkan belum, maka kamu lanjutin ke step 6 ini. Step 6 ini mencari berapa nilai X1, X2, dan X3 baru. Tapi jangan dimulai dari V-nya, karena V-nya sudah kita evaluasi di sini kan. Sudah kita evaluasi di sini. Maka yang kita evaluasi adalah nilai L-nya. Nah, L ini kan L1 1078. L1 1708 itu didapat dari sini, dari hasil perhitungan terakhir. Maka langsung kamu masukkan sini untuk mencari nilai X1, X2, dan X3. Ini kan sama, sebenarnya mengulang step 2. Sebenarnya mengulang step 2. Cuman di step 2 itu, ini, masukkan nilai V1, V2, dan V3 yang baru. Enggak, kita langsung yang di sebelah sininya aja. Mirip ini. Ini kalau yang evaluasi AM langsung masuk dari yang sini. Kalau evaluasi apa namanya? Evaluasi V ya dari sininya dulu berapa, masukkan semua V1, V2, V3. V1, V2, V3 yang baru, nanti ketemu L1, L2, L3 yang baru. Masuk ke sini. Jadi bedanya di sini. Garis miliknya. Paham ya? Baik Bu, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, mohon maaf mau bertanya Bu. Iya. Untuk yang mencari V yang baru tadi itu pakai persamaan yang energi balance itu tadi. Jadi nanti itu V yang di apa namanya, V yang di V1 kali H1 itu diganti dengan 22680 min L1 gitu Bu. Ya, pada intinya adalah kan kalau yang di sini itu kan kita menghitungnya, atau yang di sinilah, menghitung V1, menghitung ini, mencari L1, L2, L3, mencari X1, X2, X3, itu dengan asumsi bahwa V1, V2, V3 adalah 6048. Nah, setelah kita evaluasi, kan ada nilai V1, V2, V3-nya yang baru tuh, berapa lagi angkanya. Misalkan berapa gitu ya, misalkan A, B, C gitu ya. Nah, nilai A, B, C inilah yang kita gantikan untuk menggantikan nilai 6048 ini. Ini udah kita gantikan dengan nilai yang ini. Ya. Di sini dimasukkan angka berapa, baru diikuti lagi, diikuti urutan pengerjaannya. Seperti itu ya. Ya Bu, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada, mungkin supaya memahami gitu ya, sebaiknya kalian, saya minta untuk mengulangi lagi, mengerjakan ulang ini kan sudah ada panduannya gitu ya. Sudah ada panduannya bagaimana menghitung. Cuman ini saya rubah ininya. Cuman rubah sedikit aja, tapi cara penghitungannya kan nanti akan sama. Ini bukan jadi dari 10%, tapi ini dari ini dari 15% aja. Jadi kamu ngikuti step yang sama, cuman ini kalau 10 jadi 50, kita ganti jadi 15 menjadi 50. Itu ya. Jadi kamu coba dulu ini semua. Bu, saya mau tanya, Bu. Iya, boleh silakan. Yang buat nyari L barunya itu yang datumnya diambil 0 itu kenapa, Bu? Untuk mencari apa, Mbak? Yang L baru apa yang di tab itu loh. Yang halaman 547. 547. Oh, kamu edisi
547. Edisi 3 juga. 4. Edisi 4. 508. Yang ini? Nah itu Bu, yang datumnya 0 itu kenapa Bu? Karena multiple effect ini lebih baik pakai datumnya, karena kan ada banyak kan, evaporatornya ada 3. Kalau yang kemarin kan, kalau nggak salah kalau ada KTD juga datumnya 0 kan. Bentar, saya coba cek dulu di contoh soal. Nah, saya stop dulu aja ya. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Kusdianto ya, tapi kalau saya rasa karena ada 3 gitu ya, kalau dari penjelasan di Genkopri sih karena entalpi vapor relatif tuh 0 derajat Celcius. Coba nanti bisa ditanyakan ke Pak Kusdianto dulu ya, Mbak Widya ya, yang tadi yang tanya ya. Iya. Ya. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Iya. Untuk persamaan mencari BPR-nya itu apakah di setiap soal itu sama seperti itu, Bu? Oh, beda-beda. Beda-beda. Nanti tergantung sistemnya seperti apa. Terima kasih. Oke. Saya rasa dicoba dulu mengikuti contoh soalnya ya. Nanti mungkin nggak perlu saya buatkan slot dulu, atau nanti saya buatkan slot tapi seperti biasa untuk minggu depan gitu ya. Saya rasa cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Kira-kira ada yang belum absen atau udah absen semua? Tadi katanya Hazira izin, Bu. Lagi dalam perjalanan. Sebentar. Saya cek dulu presensinya. 1 Hazira. Oh ya sudah. Oke, saya rasa sudah absen semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.